Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Baiklah Bapak dan Ibu peserta, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang ketiga, yakni mengenai investasi properti di Australia. Materi ini akan disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat, yang merupakan Associate dari Integrity Lawyers. Beliau sebelumnya menempuh pendidikan Conveyancing Law and Practice di Macquarie University Australia dan telah memiliki berbagai pengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum, terutama di bidang properti di Australia. Baiklah, langsung saja kita sambut Mas Taufik. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Rayhan. Terima kasih, Pak Wibi, Mas Razif sebelumnya telah menyampaikan paparan yang sangat bermanfaat. Perkenankan, saya Taufik Hidayat. Saya associate yang dari Integrity, berdomisili di Sydney. Saat ini saya sendiri udah permanent resident dan sedang menempuh qualification untuk license conveyancer di Macquarie Uni, di mana tahun depan, mudah-mudahan tahun ini insya Allah saya udah bisa fully license, sehingga saya bisa memprovide comprehensive legal service, terutama untuk properti dan investment di Australia. Ya, izinkan saya menyampaikan paparan singkat mengenai panduan untuk membeli dan berinvestasi properti di Australia. Ya, next. Ya, latar belakangnya saya sampaikan sedikit bahwa Australia, pasar properti Australia dalam 10 tahun ke depan akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh pertumbuhan penduduk
baik lokal maupun imigran, kemudian investasi infrastruktur yang terus berkembang, dan perubahan gaya hidup yang dinamis. Kemudian apabila eh, Anda sebagai investor hendak membeli properti, baik untuk ditempatin maupun sebagai bentuk investasi, maka panduan ini akan membahas mengenai aturan dan mekanisme jual beli properti di Australia. Mudah-mudahan panduan ini dapat menjawab dapat memberikan informasi yang lengkap, sederhana dan transparan sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tata cara investasi dan jual beli properti di Australia. Ya, next. Ya, ini saya mungkin tadi Pak Wigu udah kasih tahu kenapa alasan yang kuat kita harus berinvestasi di Australia. Nah, ini saya mungkin memberikan gambaran why we need to invest in Australia specifically to property investment ya. Jadi Australia sendiri itu menempati posisi terbaik nomor 2 di dunia dalam property investment. Bahkan kinerja pasar propertinya lebih baik dibandingkan mayoritas pasar properti seperti di Dubai, di UK sepanjang tahun 2024 lalu. Dikarenakan posisi yang lebih relatively safe, stabil, kemudian tadi multicultural, jadi menempatkan Australia menjadi posisi yang baik lah untuk investment properti. Ya, next. Ya, ini poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Pertama, apakah emang bisa dapat pinjaman untuk beli properti di Australia? Ini baik untuk warga negara Australia atau PR maupun warga negara Indonesia ataupun asing yang hendak membeli properti di Australia. Kemudian saya akan menerangkan biaya apa saja sih yang perlu dibayarkan ketika jual beli properti di Australia. Kemudian proses jual belinya seperti apa. Terakhir saya memberikan alasan kuat untuk membeli properti di Australia. Ya, next. Ya, ini emang pertama akan saya jelaskan emang bisa dapat pinjaman beli properti di Australia. Nah, ini saya bisa berikan karena saya sudah mengalami sendiri. Eh, di sini nih untuk mendapat pinjaman atau mortgage loan sangat mudah dan sangat di encourage dari pemerintah. Mungkin next bisa saya jelasin. Jadi saya bagi dua positioningnya untuk pertama untuk warga negara Australia ataupun PR. Pertama tentunya PR ataupun warga negara Australia umumnya mereka memiliki akses yang lebih mudah dalam mendapatkan mortgage, baik dari perbankan maupun financial institution yang lain. Nah, seringkali mereka lebih dapat insentif dan juga bunga yang lebih kompetitif dibanding non-PR. Nah, dan juga down payment-nya juga lebih rendah dibanding non-PR. Rata-rata bisa 5-10% untuk properti di Australia. Nah, kemudian hal apa aja sih yang bisa dikasih ketika mendapatkan kredit? Di sini cukup kita berikan riwayat kredit aja seperti slip gaji, uh, belum Mbak, next. Seperti slip gaji, terus kayak penghasilan, terus aset-aset lain seperti apakah ada mobil atau ada aset lain. Kemudian dari bank akan menilai proses menilai apa akan mengevaluasi kredit lain yang akan diberikan. Nah, tapi jangan khawatir untuk penduduk asing atau non resident, persyaratannya mungkin lebih ketat, namun tetap possible. Beberapa bank di Australia juga memberikan pinjaman kepada penduduk non resident, namun mungkin untuk interestnya mungkin sama ya, interest di sini kurang lebih fair, namun mungkin untuk DP-nya mungkin lebih tinggi, bisa 20-30% dibanding PR ataupun Australia. Nah, kemudian ada syarat FRB, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian tipe jenis properti yang bisa dibeli oleh
penduduk asing atau non-resident itu hanya properti yang sifatnya baru atau off the plan. Jadi nggak bisa tuh beli yang second atau yang bekas gitu, nggak bisa. Jadi harus beli yang baru. Jadi intinya, selama calon pembeli memiliki penghasilan yang produktif dan konsisten, Bank Australia dengan senang hati akan memberikan pinjaman. Oke, next. Kemudian biaya apa saja yang diperlukan ketika jual beli properti. Nah, ini saya mungkin bisa jelaskan next. Eh, Singkat saja, ada 3 biaya utama yang perlu dikeluarkan ketika membeli properti. Secara singkat tadi FRB, yaitu Foreign Investment Board Approval. Di sini, ini khususnya untuk orang asing ya. Untuk orang asing dalam membeli properti, kita perlu mendapatkan approval dari Foreign Investment Board, yang dimana harga properti di bawah 1 juta akan perlu membayar biaya ekstra tambahan sebesar 14.700. Nah, kemudian ada stamp duty, ini pajak. Stamp duty ini merupakan biaya pajak pembelian properti. Nah, ini terdiri dari 2, yaitu pajak local council-nya, pajak state-nya. Dalam hal ini misalnya di South Wales Revenue, dan kemudian untuk orang asing ada foreign surcharge, itu dibayar ke ATO, kantor pajak yang Australia. Nah, jumlahnya ini bervariasi, berbeda-beda tergantung lokasi dan value properti yang akan dibeli. Nah, biasanya dalam transaksi jual beli, stamp duty ini akan dibebankan kepada calon pembeli. Nah, kemudian biaya berikutnya adalah legal fee. Legal fee ini standar seperti Pak Wibi sebelum sampaikan tadi. Di sini ada biaya solicitor. Jadi setiap pembelian properti di Australia ini memerlukan biaya lawyer atau solicitor. Jadi calon pembeli ataupun penjual perlu nunjuk masing-masing solicitor, yang mana mereka akan mengeluarkan legal fee untuk biaya dalam proses persiapan dokumen, due diligence, review kontrak, sampai dengan proses settlement, hingga sampai transfer of title dari properti. Nah, ini tenang saja, legal fee di sini sudah ada aturan fee secara khusus. Jadi tidak mungkin solicitor itu menembak harga di luar dari scale fee atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit, tadi ada stamp duty guide. Nah, di situ tergantung harga properti, berapa harga, di situ harga stamp duty-nya, kemudian tahunnya, dan lokasi. Oke, next Mbak. Nah, ini saya jelasin lagi FRB approval. Jadi, intinya ketika orang asing mau beli properti, kita itu wajib mendapatkan approval ini dulu. Ini semacam kayak BKPM-nya lah ya kalau di Indonesia. Jadi karena properti di Australia ini sudah semacam kayak komoditi, jadi mereka meng-trade ini ada proses akuisisi yang harus di review dulu sebelum diambil. Mereka harus profiling dulu nih siapa investor yang akan masuk. Nah, eh, sejak Juni 2023, pengajuan FRB approval ini sangat dipermudah oleh pemerintah Australia. Semua dilakukan online service yang dikelola dengan aplikasi MyGov ID. Nah, tata caranya sangat gampang. Pertama, registrasi account, verification of ID, kemudian udah dapat account, baru login ke online service platform, kita akses layanan melalui website resmi, kemudian nambahin dan mengkonfirmasi record sebagai investor asing, mendaftarkan jenis properti atau investasi yang akan dibeli di Australia, kemudian terregistrasi ya dalam waktu cuman nggak nyampe 1 jam, itu cepat. Nah, oke. Next. Nah, ini apa saja pengeluaran ketika memiliki properti di Australia. Nah, ini sebenarnya ada banyak, nggak banyak sih sebenarnya, cuma ada berapa biji, tapi saya rangkum semua. Jadi ketika Anda mempunyai properti di Australia ini, hal-hal yang wajar yang Anda tanggung itu cukup bayar council, water rates, ini biaya yang langsung dibayarkan oleh pemilik rumah ke local council. Ini untuk fasilitas umum seperti pengolahan sampah, penyediaan air bersih,
terus keamanan, kemudian juga ya ini macam kayak pajak, inilah retribusi lah ke pemerintah. Kemudian apabila Anda pembeli strata atau apartemen, ada biaya namanya body corporate atau owner corporation. Nah, ini untuk biaya lingkungan lah, untuk pemeliharaan gedung, maintenance, security, cleaning. Nah, ini ada di sini. Sama lah kayak punya apa di apartemen ada namanya IPL ya, iuran pengelolaan lingkungan. Nah, kemudian ada insurance. Di sini disarankan ketika Anda membeli properti, khususnya properti landed, itu ada tiga jenis properti yang harus dimiliki, yaitu building insurance, content insurance, dan landlord protections. Nah, ini untuk memproteksi aset Anda di Australia, termasuk apa isi dari bangunan dan juga proteksi dari penyewa yang kurang baik lah. Nah, terakhir ada land tax. Jadi land tax ini khusus untuk rumah saja. Jadi kalau apartemen itu nggak perlu bayar land tax. Nah, land tax pun ada thresholdnya, ada batasnya. Itu pun dihitung berdasarkan land value. Misalnya land tax di New South Wales sama di Victoria itu beda-beda. Jadi misalnya land value di New South Wales itu 1 juta, mungkin hitungannya mungkin cuma bayar 2% atau berapa persen dari total value, bukan dari nilai keseluruhan properti ya, tapi cuma value dari lokasi properti tersebut. Nah, ini yang ngeluarin namanya Valuer General. Ini resmi, lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kemudian ada tarif pajak progresif, misalnya ternyata rumahnya di atas berapa juta dolar, itu mungkin ada juga pajak tambahan. Gitu loh. Nah, fairnya di Australia ketika rumah itu ditinggalin atau disebut namanya principle of living itu dikecualikan, di waive dari land tax, kecuali properti itu digunakan untuk investment ataupun kondisi tertentu, misalnya dijadiin suatu apa bisnis gitu-gitu. Nah, mungkin kena. Ya, next. Ya, ini proses jual beli properti di Australia. Proses jual beli properti di Australia beda banget di Indonesia dengan di Indonesia. Di sini sangat simple dan straightforward. Semuanya dilaksanakan digital, nggak lagi face to face, diakomodasi melalui namanya PEXA, Property Exchange. Jadi bahkan pembeli pun nggak perlu datang ke Australia ketika membeli properti. Jadi dia cukup menunjuk solicitor ataupun agent yang ada di Australia. Ya, next Mbak. Jadi saya bisa jelasin secara singkat, proses pembeliannya itu melalui 6 tahap ya. Jadi pertama, ketika pembeli atau investor tertarik membeli sesuatu properti, kita tinggal kirim expression of interest ke penjual melalui agent, yang mana kita bisa sebutkan ketersediaan ataupun kemampuan kita dalam membeli properti tersebut. Kemudian apabila disetujuin si dari penjual, pembeli dapat melakukan survei dulu tuh inspection segala macam. Apabila setuju, baru nanti dilakukan booking fee ke real estate agentnya untuk menyatakan komitmen untuk membeli properti tersebut. Besarannya seperti saran antara 1.000 sampai 5.000. Nah, duit 1.000 sama 5.000 ini masuknya tetap bagian dari pembelian, nggak dihitung sebagai uang hilang gitu, nggak. Jadi tetap dihitung sebagai value dari pembelian. Nah, kemudian next step-nya tadi yang seperti saya jelasin, setelah COVID-19 seluruh dokumen penjualan pembelian properti di Australia ini dilakukan secara digital, yaitu melalui PEXA yang disiapkan dan dapat diakses bersama oleh solicitor yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dan lembaga pembiayaan apabila menggunakan pinjaman atau mortgage. Nah, jadi ketika menyiapkan dokumen itu, kita tuh cukup email-emailan aja tuh antara pembeli sama penjual, diwakili sama solicitor. Misalnya dia perlu dokumen land tax clearance-nya, kemudian dia perlu bukti proof of fund-nya, apa persetujuan
dari banknya. Nah, itu cukup pakai digital, nggak ada lagi tuh yang ketemu tatap muka. Kemudian next, ketika udah bikin workspace-nya di Pexa, pembeli wajib menyetorkan WIT sebesar 10-20% sebelum signing kontrak. Nah ini safety-nya di Australia. Uang itu nggak langsung ke penjual, jadi uang itu langsung ditampung dulu di trust account namanya. Nah, trust account itu dikelola oleh solicitor. Jadi ketika eh, transaksi ini bermasalah, dia bisa hold dulu tuh uangnya sampai si penjual itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian eh, habis habis bayar DP, kita tunggu serah terima tuh. Nah, biasanya dikasih cooling off period 5 hari untuk kita pembeli untuk pikir-pikir lagi nih, bisa cek lagi, due diligence lagi secara detail apakah properti ini ada masalah atau enggak. Nah, baru nanti setelah kita 5 hari itu baru namanya exchange contract. Jadi exchange contract kita tunggu kurang lebih 42 hari untuk transfer of title. Nah, setelah dokumen lengkap, terus kita satisfied, kita langsung pelunasan settlement. Ya, next. Nah, kalau ini proses penjualan. Kalau proses penjualan juga kurang lebih sama. Ada 5 tahap. Biasanya kalau jual itu kita lebih ngandelin ke agent property. Dari agent property yang kita tunjuk, mereka akan melakukan penilaian properti, appraisal, kemudian memastikan semua dokumen properti lengkap, termasuk water council, insurance, kemudian certificate of title. Nah, kemudian dari dokumen tersebut baru agent properti itu akan melakukan riset pasar dalam menentukan harga yang kompetitif dan strategi yang tepat. Nah, di situ juga penjual bisa nunjuk solicitor. Jadi setelah menentukan strategi apa mau auction atau online selling, open house segala macam, dari situ juga si penjual wajib menunjuk solicitor untuk negosiasi jual beli dengan pembeli. Nah, kemudian setelah exchange kontrak seperti kurang lebih sama yang saya jelaskan di atas, ada settlement dan completion. Nah, next. Ini saya jelaskan ini kontrak format kontrak for sale and purchase yang ada di Australia. Ini semuanya standarnya sama. Jadi template. Jadi nggak ada standar masing-masing orang itu beda-beda. Jadi masing-masing orang itu menggunakan format yang sama. Jadi di sini ada vendor agents. Nah, ini buat real estate agentnya. Kemudian ada vendor solicitornya. Kemudian pihaknya itu siapa. Kemudian posisinya itu apa, vacant atau house atau home atau apartemen. Kemudian di sini ada apa aja fasilitas yang termasuk, misalnya ada AC, ada wardrobe, ada solar panel, ada EV charger, itu bisa kita masukin di sini. Nah, sebagian di sini juga bisa kita taruh solicitornya purchaser itu siapa, terus harganya apa, berapa, DP-nya 10% berapa, kurangannya berapa, terus completion date-nya berapa. Nah, di sini juga bisa kita taruh status pembelian ini apa joint tenant atau tenancy in common. Nah, mungkin nanti untuk status property title ini nanti kita bisa kasih paparan yang lebih detail dari di luar dari paparan hari ini. Kemudian next. Nah, kemudian cuma 2 lembar aja ini, 3 lembar lah. Kemudian ada apa pajaknya? Pajaknya apa nih? Siapa yang nanggung? Apakah pembeli atau penjual? Itu juga tergantung kesepakatan. Jadi kita taruh di sini land tax, GST-nya berapa, kemudian ada syarat-syarat lain nggak? Nah, udah deh tanda tangan. Terus ada saksi 2. Udah cukup ini aja. Sangat simple dan sangat straightforward. Next.
Nah, ini dokumentasi yang penting nih. Yang saya bilang tadi ada local council, ada Sydney Water, ada clearance of tax. Nah, ini tugasnya solicitor untuk mengecek dokumen-dokumen kelengkapan untuk memenuhi satisfaction dari pembeli maupun penjual. Jadi ini standar formnya yang perlu kita cek. Nah, kemudian saya akan jelaskan timetable transaksi. Next. Ya, ini timetable dari mulai awal kontrak sampai completion itu kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Namun ini bisa bervariasi berdasarkan kesepakatan antara pihak. Nah, ini jadi aspek utamanya itu pertama tadi exchange contract, di mana para pihak penjual pembeli bertukar kontrak yang mengikat secara hukum, dan kemudian pembeli wajib membayar 10% deposit atau down payment. Kemudian ada masa cooling off period. Masa cooling off period itu yaitu lima hari, di mana pembeli dapat membatalkan kontrak apabila eh, dari penjual tidak memberikan informasi yang aktual atau truthful. Dari pembeli bisa membatalkan perjanjian. Nah, kemudian setelah cooling off period ada pre-settlement. Nah, selama periode ini biasanya pembeli itu mempunyai hak untuk due diligence secara komprehensif untuk mendapatkan kondisi properti yang clean and clear. Nah, kita cek tuh ada mortgage kah, ada tanggungan kah, ada encumbrance, ada apa title heritage kah, macam-macam. Nah, inilah tugasnya solicitor untuk ngecek eh, eh, isu-isu yang ada di properti tersebut. Nah, setelah itu ada namanya completion. Jadi setelah misalnya udah clear, udah satisfied, dan completion date-nya udah mendekati, biasanya antara solicitor akan berkomunikasi dan melakukan completion melalui PEXA. Jadi nggak perlu lagi tuh ketemu-temuan lagi. Jadi cukup PEXA ini aja. Nah, setelah misalnya udah beres completion, pembayaran eh, lodge udah diterima, baru namanya notice to complete. Jadi semua transaksi udah sukses. Jadi nggak ada notice to complete itu seperti ini. Misalnya eh, si pembeli itu delay karena dia kurang bayar, misalnya kurang duit. Nah, jadi kita bisa kasih waktu 14 hari untuk menyelesaikan transaksi. Kalau misalnya dalam 14 hari itu eh, si si pembeli gagal juga, jadi ini bisa dibatalin dan penalti uang yang diberikan itu tidak bisa dikembalikan ke pembeli gitu loh. Ya, next. Nah, ini eh, bonus lah ya. Ini alasan kenapa kita harus beli properti di Australia. Ya, next, Mbak. Jadi seperti Pak Widi tadi juga sampaikan, di sini kan eh, apa eh, negara yang sangat multikultural, di mana banyak imigran dan politiknya dan ekonominya stabil, kemudian kebutuhan nya juga tercukupi. Maka dari itu akses untuk membeli suatu properti sangat dimudahkan lah. Jadi itulah kenapa alasan Australia menjadi surganya investor properti, termasuk orang Indonesia untuk berinvestasi. Jadi ada tadi regulasi yang aman. Di sini pun kalau pembelian ada masalah gitu ya, kita nggak perlu tuh ke pengadilan yang ribet. Di sini ada pengadilan yang khusus untuk menyelesaikan sengketa properti, yaitu namanya tenancy tribunal. Jadi pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa mengenai sewa menyewa ataupun jual beli properti. Jadi nggak perlu mulai kemana ke pengadilan perdata atau pidana. Jadi cukup ini simple dan timelinenya jelas. Kemudian uang deposit aman di trust account. Jadi nggak perlu takut uang kita itu dibawa kabur sama developer. Jadi yang uang kita taruh itu di trust account itu ditaruh ke pihak tiga yang dipercaya.
yaitu ke solicitor maupun ke agent yang mempunyai license yang ketat untuk mendapatkannya. Jadi tentunya investasi properti jelas lebih aman. Nah, uang pangkalnya pun sangat rendah, cuma 10%. Jadi nggak perlu cicil sampai serah terima, sampai serah terima tuh dihitungnya progresif aja. Jadi misalnya beli offline nih dalam waktu 1 tahun. Jadi nggak perlu tuh bayar bunganya, cukup bayar 10% dulu, sisanya setelah pecah sertifikat. Jadi ini nggak perlu bayar uang interest yang lain-lain lah. Kemudian freehold title. Nah, ini uniknya Australia. Kalau di Indonesia kan orang asing itu cuma dikasih batas waktu berapa tahun gitu ya. Kalau di sini, walaupun orang asing, Anda tuh dapat memiliki properti itu selamanya. Nah, kecuali emang itu crown land ya. Crown land itu lahan yang digunakan oleh negara, misalnya untuk kepentingan umum ataupun disewakan ya, ini bisa. Nah, contohnya seperti di Canberra itu namanya leasehold land, jadi cuma dikasih waktu 99 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, inilah enaknya di Australia. Jadi walaupun Anda orang asing, Anda tuh bisa tetap megang seumur hidup gitu loh. Nah, rata-rata kemudian kelima ada properti rata-rata di Australia ini udah semi furnish. Jadi kita tuh nggak perlu lagi tuh beli meja, nggak perlu cooktop, oven, semuanya udah ada, dishwasher ada, AC udah ada, bedroom vanity-nya ada. Jadi kita nggak pusing gitu loh mikirin furnitur-furnitur yang harus disediakan. Nah, kemudian propertinya mudah dijual beli dan disewakan. Di sini vacancy rate-nya itu sangat rendah, mungkin cuma 1-3%. Jadi dari 100 properti yang ada, mungkin cuma satu yang kosong. Jadi ini tinggi sekali dan mudah dijual beli. Jual belinya pun selama dokumentasinya lengkap dan tidak ada clean title itu sangat mudah. Nah, terakhir adalah average capital gain-nya ini. Nah, ini nggak ada yang ngalahin ini. Average capital gain di Australia itu 7-10%. Jadi harganya konsisten naik, nggak mungkin turun gitu loh. Jadi ya inilah keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda berinvestasi atau membeli properti di Australia. Ya mungkin demikian yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin saya serahkan ke Mbak Raihan untuk mengatur acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Taufik yang telah menyampaikan hal-hal terkait investasi properti di Australia. Sangat bermanfaat sekali ya Mas pengetahuannya. Baiklah, kepada Bapak Ibu, para peserta, kini sesi pemaparan materi telah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, izinkan saya sampaikan beberapa hal teknis terlebih dahulu terkait sesi tanya jawab ini. Jadi yang pertama, nantinya para peserta yang ingin bertanya dapat bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu dan kemudian mengaktifkan kamera. Kemudian harap memperkenalkan diri terlebih dahulu dan selanjutnya dimohon agar menyampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas dan disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baiklah, langsung saja saya buka untuk termin pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Ada Mas Rizky Putra. Dipersilakan untuk open mic dan open kamera jika diperkenankan. Halo Mbak, suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas. Oke, saya izin mau bertanya kepada Bapak Widih tadi yang bahas bisnis ya untuk start bisnis di Australia. Saat ini saya posisi sedang di Melbourne dengan visa student. Nah setelah ini tapi saya galau gitu mau lanjut temporary residence atau tidak. Dan sempat kepikiran mau
buka bisnis, bisnis makanan, selling food gitu, cuma bukan yang dalam skala restoran, skala kecil aja. Nah, itu nanti untuk jembatan ke PR-nya itu eh, kira-kira chance-nya itu seberapa besar ya, Pak? Dan kalau misalnya untuk mau beli bisnis yang udah existing, ada nggak sih Pak yang harganya kayak di bawah 50.000 gitu? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas. Kepada Pak Wibi, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Maaf tadi sebelumnya dengan Mas siapa? Dengan Rizky Pak, Mas Rizky. Oke, Mas Rizky. Mas Rizky lagi di Melbourne ya? Lagi di mana, Mas? Melbourne di mana, Mas Rizky? saya di Carlton Pak. Oh, di Tinggal. Carlton. Oke, di Carlton itu banyak kafe-kafe, restoran yang bagus-bagus itu tuh. Di Carlton juga nggak usah ada 3 restoran Indonesia kalau nggak salah di situ tuh. Ya. Ya, untuk saya mau menjawab yang pertanyaan yang kedua dari Mas Rizky sebelum menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah adakah bisnis yang dijual dengan harga 50? Oh, banyak dengan 50. Jadi biasanya bisnis yang dijual seharga 50.000 itu kalau kita di sini bilangnya walk in walk out aja, artinya you walk in then day out gitu ya. Jadi what you see what you get gitu ya. Jadi dia nanti Mas Rizky dia nggak melihat profit and loss-nya, nggak ada due diligence except di melihat mungkin equipment saja ya, make sure equipment-nya sudah terlunasi. Kadang-kadang banyak orang yang bukan banyak, ada beberapa kasus mereka jual itu bisnis tapi equipment-nya bukan punya mereka, equipment itu punya landlord-nya atau mungkin equipment-nya masih under leasing. Jadi begitu Mas Rizky udah ambil take over itu bisnis, tiba-tiba ada debt collector misalnya yang datang, dia bilang gitu kan, gitu kan, ternyata bisnis couponnya belum dibayar gitu. Jadi ada itu biasanya yang saya bilang tadi walk in walk out, yang begitu. Lebih baik sih memang beli bisnis yang seperti itu Mas Rizky. Jadi bisnis yang sudah ada equipment-nya. Ya, jadi ibarat kalau kayak beli rumah, bukan rumah yang kosong, jadi rumahnya sudah ada terisi, sudah ada izin dan sebagainya gitu. Jadi banyak terutama di bisnis food business, takeaway atau cafe dan restoran itu banyak. Untuk yang menjawab pertanyaan kedua, untuk menjawab pertanyaan yang menjawab pertanyaan yang pertama. Oh, sebaik lagi, sorry. Tadi yang kedua tadi itu saya baru ingat, kita ada nggak jauh dari di Carlton itu di Lygon Street. Saya mau contoh di Lygon Street di Brunswick itu kita juga ada bisnis yang mau dijual di sekitaran harga segitu, itu kebab, tapi bisnisnya bisa dirubah mau sesuai dengan Maris mau. Saya juga ada di situ. Jadi ada. Itu ya Pak ya? Gimana? Kebab yang jual kayak halal snack pack gitu. Iya, gitu. Itu juga ada di situ. Itu sebagai contoh gitu. Untuk yang menjawab yang pertama, mungkin nanti lebih banyak Mas Rajif yang bisa menjawab. Tapi setahu saya memang kalau untuk harus melalui TR harus menjalani TR dulu kali ya, gitu. Tapi untuk membeli bisnis apakah untuk buat bisa. Tapi untuk yang pertama ini mungkin Mas Rajif bisa lebih menjelaskannya menurut saya untuk yang pertama. Ya, begitu. Terima kasih Mas Wibi. Saya izin masuk ya terkait dengan kans yang seperti Mas Rizky tanyakan tadi. Untuk seorang student yang membeli bisnis, bagaimana kansnya untuk dapat PR gitu ya. Sebetulnya kalau untuk masuk lewat stream bisnis, lagi-lagi kembali ke syarat-syarat yang tadi saya jelaskan. Dia bisa beli bisnis dan bagaimana kansnya ke PR itu tentu harus dilihat bagaimana perkembangan bisnisnya. Dan perkembangan bisnisnya itu harus masuk ke dalam syarat minimal modal yang tadi saya sampaikan. Ada di turnover-nya dan lain sebagainya. Ya memang agak not possible tapi sangat jarang mungkin ya bisnis yang mungkin dibeli di bawah 50.000 tapi bisa menghasilkan turnover misalnya 400.000 dalam jangka waktu 2 tahun gitu.
Kalau itu bisa tercapai ya sebetulnya bisa masuk ke dalam klasifikasi yang bisa apply TR bisnisnya, TR visa bisnis, dan untuk kemudian nanti ke PR-nya. Jadi memang masih ada beberapa step yang cukup panjang untuk dilaksanakan dengan menempuh metode-metode yang tadi Mas Rizky sampaikan. Itu tambahan dari saya sih, Mbak Zahra. Saya mau tambahkan sedikit Mas Raju kalau boleh. Silakan, Mas Ya. Wibi. Jadi untuk bisnis yang di harga 50, benar katanya Mas Rajis bilang, memang nggak ada biasanya turnover bisa sampai sampai 300 atau 500 per tahun. Jadi biasanya kalau bisnis yang dijual di bawah 50, biasanya memang udah bisnisnya udah rundown. Jadi memang bisnisnya paling turnovernya di bawah mungkin sekitar 300 per tahun. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Thank you, Mas Wibi. Yep. Baik, terima kasih kepada Pak Wibi dan Mas Razif yang telah menjawab pertanyaan pertama. Baik, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau misalnya belum ada yang ingin bertanya, barangkali dari para narasumber, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ada info tambahan yang ingin disampaikan? Sedikit, Mbak Zahra. Ya, silakan Mas Mungkin Radit. dari sisi keimigrasian ya, integrity law firm tentu karena tema hari ini adalah tentang stream bisnis gitu ya, and asset and property. Tapi teman-teman yang memiliki permasalahan-permasalahan lain di bidang keimigrasian juga, atau bahkan sektor lain ya, seperti sengketa properti, kontrak, dan lain sebagainya, itu juga bisa menghubungi Integrity di nomor yang sudah tercantum di dalam website integritylawfirms.com, atau teman-teman cek di Google Integrity Lawyers atau Integrity Law Firm, itu nanti keluar. Bisa akses Instagram kita juga untuk booking mungkin free consultation. Itu aja Mbak Zara tambahannya. Baik, terima kasih Mas Razif. Baik, untuk selanjutnya di kolom chat sudah ada Bapak Hendri Kampai yang ingin bertanya. Kepada Bapak Hendri, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, kalau saya ada rencana sih mau pindah ke Australia. Kalau kita udah punya rumah, ada kemudahan untuk ngurus PR nggak ya? Halo? Baik, Halo, ya. Ya, Pak. kalau misalnya kita sudah punya rumah, kita beli rumah di Australia, terus untuk ngurus PR-nya kebantu nggak sih? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Mungkin dari Mas Taufik, silakan. Mungkin boleh saya jawab ya. Jadi secara umum investasi properti di Australia itu tidak otomatis memberikan hak untuk mendapatkan PR. Nah, jadi karena tadi itu ketentuan, tapi ya ada kemungkinan sih ada, tapi tidak secara otomatis gitu loh. Jadi mungkin kalau nanti properti yang diberikan bisa menjadikan bisnis atau menjadikan tempat properti yang komersial dengan skala besar dan menjadikan aktivitas bisnis yang aktual, terus memenuhi syarat visa bisnis investor tadi mungkin bisa. Tapi kalau secara otomatis tidak dapat mendapatkan hak untuk jadi PR, enggak. Karena ini sifatnya investment aja, Pak. Gitu. Nah, kecuali tadi investmentnya jadi berubah bisnis yang komersial, yang aktual, mempekerjakan orang Australia. Nah, itu bisa jadi salah satu syarat penentu menjadi untuk jadi visa bisnis atau investor gitu. Mungkin kalau ada yang bisa nambahin Pak Wibi atau Razif, silakan. Iya, sedikit tambahan ya, Mbak Zara. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik ya, itu tidak automatically langsung kita muncul stream untuk masuk ke PR gitu ya. Yang salah satu yang
paling bisa dilakukan oleh properti itu sebetulnya untuk orang-orang yang sudah pernah PR, tapi keluar dari Australia untuk waktu yang lama, dia kehilangan PR-nya gitu, kemudian ingin mendapatkan PR kembali. Nah, itu baru properti itu punya peran signifikan untuk mendapatkan PR kembali melalui visa, return resident visa gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang belum memiliki base PR sebelumnya, tapi punya properti gitu ya, itu memang tidak langsung otomatis, kecuali diolah menjadi bisnis atau investasi yang memenuhi syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Tapi setidaknya itu sebetulnya membantu ya untuk datang ke Australia misalnya, ingin mulai dengan masuk sebagai visitor misalnya kan, ya pasti kan profile pemilikan properti di Australia itu sangat mendukung ya, bahwa orang tersebut memang datang ke Australia dengan profil yang cukup baik, karena banyak sekali orang yang ditolak visa untuk sekedar berkunjung karena nggak memiliki profile profile finansial yang cukup gitu ya. Itu sih tambahan dari saya, Mas Taufik dan Mbak Zara. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Taufik dan Mas Razif yang telah menjawab. Dari Pak Hendri sendiri, apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lanjutan, Pak? Cukup. Saya kira cukup. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hendri. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Kevin. Silakan, Mas Kevin. Langsung saja open mic dan open camera. Halo, Ya. bisa dengar saya, Pak? Ya, sudah Mas. Silakan Mas. Iya. Jadi pertanyaan saya khusus kepada untuk Pak Bowo yang bahas tentang cara berbisnis di Australia, strategi berbisnis di Australia dan segala macam. Nah, kebetulan saya juga saat ini stay di Melbourne, Pak, dan sebagai business owner juga, cuman saya bisnisnya di bidang transportasi. Jadi walaupun sebenarnya secara keseluruhan total aset yang saya kelola itu belum sampai 100.000, 100K gitu, masih sekitar 60 sampai 70.000. Dan bisnis ini saya sudah jalankan hampir 2 tahun. Yaitu bisnis penyewaan mobil. Nah, yang pengen saya tanyakan ke Pak Wibowo, kapan-kapan kalau Bapak ada waktu gitu kita ngobrol bareng gitu, kita kongko-kongko bareng pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Melbourne gitu, Pak. Oh, Jadi saya pengen dapat pandangan-pandangan dari bisnismen Indonesia lain gitu tentang bagaimana cara pengembangan bisnis sampai bisnis itu bisa jalan stabil dan konstan gitu, dan sampai bisnis itu bisa dijual gitu dan masuk ke pasar market broker dan bisa dijual kembali dengan harganya yang lebih lebih mahal gitu. Jadi boleh Pak Kevin, boleh. iya. Mas Kevin ini sudah PR sini atau kalau boleh tahu? Enggak, saya masih bisa PR, Pak, temporary resident. Oh, oke gitu ya. Jadi sewa mobil gitu ya. Sewa Iya. mobil mungkin buat turis gitu, atau truk, lebih ke truk atau komersial, atau lebih ke buat turis, atau kalau boleh tahu? Buat ke orang-orang ini aja sih, Pak, orang-orang yang temporary worker gitu, backpacker worker gitu. Iya. Oke, Orang-orang transportasi gitu ya. backpacker itu kan biasanya mereka perlu kerja di regional area kan, dan mereka biasanya di area regional itu nggak ada public transportasi yang mendukung gitu. Jadi bisnis penyewaan mobil untuk orang-orang backpacker itu sangat-sangat menjanjikan di sini. Oh iya. Iya. Dan saya juga ada rencana untuk pengembangan bisnis ke depannya gitu. Tapi saya masih mempertimbangkan status residensial saya juga. Jadi saya juga kan visanya juga belum permanen, masih TR gitu. Jadi one day kalau misalnya saya mengelola bisnis, saya juga masih pertimbangan, misalnya saya mengelola bisnis sampai 300.000 atau 400.000 dolar gitu kan. Tapi one day misalnya setahun lagi atau 2 tahun lagi visa saya expired gitu. Bisnis saya mau saya apain gitu? Apakah harus saya jual ataukah mau gimana gitu kan? Jadi saya juga masih wait and see gitu, Pak. Mau pengembangan bisnis atau sambil struggling untuk mendapatkan visa permanent resident ini gitu. Makanya saya kalau saya mau tanya Pak Wibowo, misalnya Pak Bowo domisilinya di Melbourne gitu kan. Siapa tahu kita bisa ngopi bareng gitu, ngobrol-ngobrol tentang bisnis.
Boleh, gitu Pak. boleh Pak Kevin. Insyaallah Ah, kalau ada waktu. ya, Jadi itu memang banyak di di Australia, di Melbourne khususnya yang working holiday visa ya Pak ya. Working holiday iya visa. working holiday, Iya, dia working holiday bisa. kerja di regional area. Ya, Iya, it's a good idea, apa namanya, bisnisnya. Untuk yang backpacker atau yang working holiday visa yang kerja di regional. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya itu nanti boleh kontak-kontakan. Saya ada di Melbourne. iya. Karena Iya, bisnis saya juga belum saya kelola secara profesional gitu Pak. Jadi misalnya masih 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 konvensional aja, secara secara nggak pakai kontrak yang harus tanda tangan, iya, pakai iya, cat iya, gitu, nggak, belum iya, pakai lawyer, belum segala macam gitu, nggak. iya, yang Akuntan juga saya cuman paling untuk tax return aja kan, iya, itu iya, juga iya, online akuntannya. Jadi belum belum bisa, skalanya itu belum besar banget gitu. Kalau iya, kita lihat pemain-pemain transportasi di Melbourne kan, kita bisa lihat 60 budget dan lain-lain gitu kan, skalanya udah besar gitu kan. iya, iya, iya. Jadi Hmm. saya juga pengelolaannya belum terlalu profesional gitu Pak. Iya, iya. Jadi saya masih wait and see, kalau misalnya one day saya dapat permanent resident, mungkin saya bisa ekspansi kan Oh ya, boleh, untuk Pak Kevin. mengelolanya lebih besar Boleh, gitu. boleh. Hmm. Boleh. Nanti kita kontak-kontakan. Insya Allah nanti. Oke Pak, Oke, gitu aja. oke. Ya, kasih Pak Kevin. Ya Pak, sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada yang telah bertanya dan pada Pak Wibi juga yang telah menjawab. Eh, kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk langsung raise hand. Masih kami buka pertanyaannya. Atau bisa juga melalui kolom chat jika ingin bertanya. Eh, baik, karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukup. Boleh bertanya? Ya, baik, silakan. Uh, Silakan. Oke, salam kenal semuanya. Jadi saya mau bertanya, saya pernah tinggal di Australia, ini baru banget balik ke Indonesia Dengan sih. siapa? Oh ya, mohon maaf. Nama saya Aisyah Kahar, Aisyah. Jadi saya pernah tinggal di Australia, visa student, saya dapat beasiswa. Ini saya baru banget balik ke Indonesia lagi. Sebenarnya saya pengen stay di Australia, cuma karena saya dapat beasiswa, di situ ada di visa saya tuh, di visa student saya tertulis no further stay. Itulah kenapa alasan saya itu balik lagi ke sini, ke Indonesia, karena ada tulisan no further stay. Jadi mungkin saya tanya, kira-kira apakah ada jalan untuk biar saya bisa kembali lagi ke Australia, dan gimana caranya nge-waive no further stay condition di visa saya itu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Aisyah atas pertanyaannya. Mungkin kepada Mas Razif, saya persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih ke Mbak Zahra. Jadi condition no further stay itu sebetulnya dia sudah nggak berlaku kalau Mbak udah pulang. Jadi sebetulnya nggak perlu di-waive lagi. Waiver itu diajukan untuk orang-orang yang tidak pulang. Jadi ketika ada visanya, kondisi no further stay, lalu dia nggak bisa pulang ke Indonesia, mau apply-nya onshore, nah maka itu perlu di-waive. Tapi kalau sudah nggak ada, kalau sudah pulang dan apply-nya offshore, dari Indonesia, ya itu tetap bisa, nggak perlu ada waive terhadap condition no further stay. Nah, bagaimana kaitannya dengan peluang untuk stay di Australia? Ya, lagi-lagi itu akan butuh assessment secara komprehensif ya. Itu kita perlu cek bagaimana background dari calon applicant, eh, termasuk juga background studinya, pekerjaan apa yang ditempuh, apakah sudah punya calon employer, pemberi kerja, dan lain sebagainya, baru kita bisa pastikan ke visa-visa mana itu untuk dituju nanti. Itu kalau ingin masuk lewat jalur working visa ya, selain dari bisnis visa yang tadi sudah saya sampaikan. Atau juga bisa masuk ke family stream visa gitu, misalnya yang paling mudah itu pakai jalur partnership ya, misalnya punya pasangan di Australia, itu juga bisa jadi salah satu cara yang bisa ditempuh. Jadi memang untuk hal yang seperti ini biasanya kita akan melakukan comprehensive assessment dulu tuh. Kita kaitkan antara background daripada calon applicant dengan pilihan visa-visa yang tersedia. Itu sih Mbak Zara dan Mbak Aisyah. Sama mau nanya juga, jadi karena saya dapat beasiswanya itu kan saya dari Australia Award.
Dan sebenarnya dia tuh kayak mensyaratkan untuk nggak boleh pulang dulu selama 2 tahun. Dan kedua, saya kan ngambilnya Master of Law, itu tuh dia cuma 1 tahun. Kalau untuk Master of Law sendiri apakah bisa ngambil graduate visa itu? Karena dia cuma 1 tahun masa studinya. Ya. Kalau untuk master dengan jangka waktu 1 tahun agak sulit ya untuk ambil graduate karena syarat graduate itu kan 92 minggu minimal ya menempuh studinya, baru dia bisa ke yang 485 tuh temporary graduate visa. Jadi kalau 1 tahun harus nambah course atau pendidikan 1 tahun lagi untuk masuk ke jangka waktu yang ditentukan itu tuh, Mbak Aisyah. Oh, berarti semua Master of Law nggak bisa graduate visa kalau gitu ya? Nggak bisa. Karena ada Oh, syarat dia 92 weeks untuk yang stream post studi. Dan untuk stream graduate yang course ya, itu syaratnya lebih rumit lagi, dia harus menunjukin skill assessment. Begitu, Mbak. oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas Boleh tanya nyambung nggak? Soalnya lagi bahas graduate visa. Ya, silakan. Izin Mas Razif, itu kalau kita mau apply graduate visa itu harus sebelum lulus atau bisa setelah lulus terus misalnya balik ke Indonesia 6 bulan entah setahun, habis itu kita baru apply temporary graduate visa itu gimana? Bisa atau gimana? Temporary graduate visa itu harus setelah lulus. Jadi karena salah satu buktinya itu, ini kan ada 3 stream sebetulnya ya, tapi yang paling besar itu ada 2. Ada graduate work stream, ada post studi work stream. Graduate work stream itu untuk teman-teman yang ngambilnya kayak TAFE course gitu ya, non degree program lah. Nah, kalau post studi itu yang degree program, yang ada gelarnya dan itu di atas 2 tahun ya, minimal 2 tahun, 92 minggu. Nah, itu harus di-apply setelah lulus, karena salah satu syarat aplikasinya itu adalah bukti kelulusan. Dan itu tidak boleh di-apply 6 bulan setelah lulus. Jadi harus segera setelah lulus. Kalau 6 bulan setelah lulus, itu udah nggak bisa di-apply lagi. Nah, kalau sudah di-grant, itu kita punya multiple entry sebetulnya. Jadi kita bisa pulang ke Indonesia, datang lagi itu nggak masalah, nggak perlu pindah ke bridging atau ajukan travel rights. Itu sih, Mas siapa maaf tadi? Rizky. Ya. Iya, oke, Mas Terima Rizky, itu kasih. Mas. Oke, baik, terima kasih. Yuk. Baik, terima kasih Mas Rizky dan Mas Razif atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bu Suryati Oke. mengenai jalur apa yang lebih gampang untuk apply permanent residence. Apakah dari WHV lebih available untuk upgrade ke PR? Oke. Yang paling gampang apply PR itu sebetulnya partner. Ya, kalau bicara yang paling gampang ya itu partner visa itu gampang sekali, entah itu by marriage atau de facto relationship gitu ya, yang nggak menikah tapi 12 tahun bersama, itu mudah banget. Syaratnya nggak terlalu rumit, sepanjang bisa menunjukkan bahwa hubungannya genuine, itu pasti dapat permanent residence gitu. Nah, tapi kalau untuk jalur working, WHV bagaimana? WHV sebetulnya bisa juga untuk lanjut pathway ke PR ya, tapi memang harus sangat presisi loh. Jadi di tengah kesibukan ambil job WHV-nya, ya memang harus ada pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan skill occupation list yang terdaftar. Nah, skill occupation list ini sangat banyak, teman-teman bisa lihat di website-nya sendiri gitu ya, ketik aja skill occupation list, nanti profesi-profesi apa aja tuh yang bisa ada pathway-nya ke PR. Nah, kalian harus tetap ambil kerja di situ gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba WHV setelah bahkan even dapat WHV yang ketiga gitu ya, 3 tahun di sini terus langsung looking for PR, itu agak bahkan bisa dibilang 90% nggak bisa lah, nggak bisa menempuh jalur seperti itu gitu ya. Jadi ya tetap harus disesuaikan pekerjaan-pekerjaan yang ingin diambil, jangan sampai ambil pekerjaan yang ternyata tidak terdaftar dalam skill occupation list, karena sayang. Seberapa panjang pun pekerjaan yang dilakukan itu nggak bisa dipakai sebagai syarat untuk apply permanent resident-nya nanti untuk dari stream working. Tapi kalau di tengah-tengah WHV ternyata tiba-tiba dapat pasangan gitu ya, terus mau kasih sponsor, apalagi nikah gitu misalnya, itu
easy banget untuk dapat PR. Ya, baik. Terima kasih Mas Razif atas balasannya, jawabannya. Eh, baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari kolom chat akan saya bacakan dari Ibu Herlina. Ya. Izin bertanya, jika sudah usia 43 tahun dan baru lulus S2 di Australia, master degree, biaya sendiri dan bukan beasiswa, bagaimana tips untuk bisa dapat temporary visa? Apakah bisa ngobrol lebih lanjut mengenai hal tersebut di kemudian hari untuk mengenal lebih lanjut? Untuk menggali lebih lanjut. Ya, terima kasih. Silakan Mas Razif untuk Oke. Nanti mungkin ditulisin aja email saya di kolom chat ya, biar bisa Ibu Herlina hubungi lebih lanjut melalui email atau WA juga bisa. Kalau ada yang bantu ketikin tuh antara Mbak Zahra atau Mbak Uci. Kalau untuk usia 43 tahun dapat TR itu sebetulnya tidak ada hambatan yang perlu dikhawatirkan gitu ya, karena TR or VR sih sebetulnya itu maksimal 45 tahun. Kalau sudah di atas 45, nah itu baru tuh kita perlu raise flag ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar tetap bisa dan tidak terlalu mudah sebetulnya. Jadi untuk 43 itu masih oke ya untuk dapat TR sepanjang memang ya tentu dapat employer sih yang paling penting ya, pemberi kerja yang bersedia untuk memberikan sponsor gitu. Jadi sepanjang eh, sebetulnya untuk 35 tahun ya sebetulnya untuk beberapa jenis visa ya memang ada batasan 35 tahun tapi masih banyak visa-visa TR ya, temporary untuk di bawah 45. Jadi tetap masih ada peluang ya sepanjang ya itu dapat employer yang bersedia memberikan sponsor dan pekerjaannya memang terdaftar dalam setidaknya di short occupation list atau yang di medium skill occupation list itu. Jadi kalau sepanjang dapat itu dan syarat-syarat administratifnya terpenuhi, itu bisa untuk diproses ke temporary gitu. Nah biasanya memang kita untuk pengurus yang seperti ini kita assess dulu tuh. Kita akan mengirimkan apa namanya Lord and Lori, list of requested information and list of requested dokumen. Jadi dari situ baru bisa kita assess nanti apakah ada possibility untuk apply temporary-nya. Gitu sih Mbak Herlina. Nanti kalau ingin apa namanya lebih lanjut tanya-tanya bisa kirim pertanyaan melalui email dan mungkin ada misalnya dokumen-dokumen terkait gitu ya. Mungkin kita bisa assess secara surface dulu gitu. Atau kita bisa komunikasi lebih lanjut lewat email atau lewat WA. Itu Mbak Herlina. baik, terima kasih Mas Razif atas jawabannya. Baiklah, Bapak Ibu peserta, untuk sesi tanya jawab pada kali ini akan saya cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi website kami di integritylawfirms.com atau juga bisa menghubungi email yang telah ditulis di kolom chat, email Mas Razif. Kemudian sebelum menutup, saya mohon izin kepada narasumber barangkali bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Baik, mungkin bisa dari Mas Razif terlebih dahulu. Oke, ya closingnya tentu Australia adalah sorry udah kedengeran belum ya Zara? Udah ya. Sudah, Mas, sudah. Oke. Jadi Australia itu jadi salah satu negara yang menurut saya cukup baik lah ya untuk teman-teman yang mungkin ingin bekerja lebih baik, berbisnis lebih baik gitu ya. Karena kalau saya bandingkan dengan Indonesia misalnya, yang salah satu yang paling baik di sini adalah soal penegakan hukum. Tadi dijelaskan oleh Mas Taufik dan Mas Wibi ya, sangat straightforward. Jadi kepastian hukum itu bisa diprediksi. Nah itu kan poin kepastian hukum itu kan hukum harus predictable kan. Jadi kita melakukan apa, dampaknya apa gitu. Nah itu yang sulit kadang kita dapatkan di Indonesia. Dan bisnis tentu sangat ketergantungan dengan hal yang seperti itu. Karena melakukan sesuatu, tentu dia akan menganalisa apa yang dikeluarkan, apa risiko yang bisa dihadapi, dan lain sebagainya. Jadi kepastian itu sangat penting dan agak rumit untuk menjalankan bisnis yang baik di tengah situasi yang tidak berkepastian. Jadi menurut saya Australia adalah tempat yang sangat baik ya masalah kepastian, apalagi di bidang hukum. So ya
jika ada kesempatan, ya mungkin bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Zahra. Ya, terima kasih banyak Mas Razif. Baik, mungkin untuk yang selanjutnya Pak Wibi yang sudah open mic ya Pak. Silahkan Pak memberikan closing statement. Ya, makasih Mbak. Tadi seperti yang disampaikan dengan Mas Taufik dan Mas Rajif, memang betul di Australia ini sangat straightforward and semua serba digital, jadi sangat transparan di Australia untuk bisnis properti atau bisnis yang lain gitu ya. Satu yang mau saya tambahkan adalah untuk bagi teman-teman yang ingin memang mengambil PR melalui jalur bisnis, saya tidak menyarankan kalau nanti teman-teman melihat bisnis di Australia yang dijual di bawah 150.000 atau bahkan di bawah 200. Jadi saran saya adalah the more you spend untuk beli bisnis, the more profit, the more chances you will get untuk dapat PR di Australia gitu. Jadi saran saya itu aja. Jadi Mbak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Wibi. Dan yang terakhir, saya persilakan kepada Mas Taufik untuk Saya memberikan. rasa cukup. Mungkin ya, apabila ada yang mau ditanyakan lebih detail, bisa menghubungi kami, terutama untuk immigration sama properti. Dari tim kita sudah punya pengalaman yang cukup, bisa membantu untuk pembelian, pendaftaran secara transparan, tidak ada yang ditutupin karena emang Australia semua udah ada aturannya, udah ada scale-nya, jadi nggak usah khawatir. Ya, tidak ada yang tidak mungkin lah. Jadi kemungkinan mudah-mudahan ada rezeki bisa berinvestasi di sini, bisa menghubungi Pak Wibi, Integrity, kami siap membantu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Taufik. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta, kini kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dan diskusi dari narasumber-narasumber yang luar biasa mengenai peluang bisnis, strategi investasi properti, dan juga langkah-langkah mendapatkan PR di Australia. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber atas ilmu yang telah diberikan dan juga kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini. Sebelum menutup webinar kali ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada para narasumber dan para peserta, mohon agar mengaktifkan kameranya dan kita akan melakukan foto bersama. Baik, dipersilakan pada Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka kameranya. Ya, mungkin nanti akan saya hitung ya, pada panitia mohon dibantu. Jika ada yang ingin open cam lagi, dipersilakan. Baik, mungkin langsung saja saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, sudah? Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kembali kepada para narasumber dan peserta. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jika ada yang ingin menghubungi kami, silahkan berkunjung di website integritylawfirms.com atau langsung menghubungi ke email atau ke kontak para narasumber yang bersangkutan. Saya akhiri, bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama.